وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين إنما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها وبرها وبحرها، خصوصا مولانا الشيخ عبد القادر الجيلاني الشيخ بهاء النكسبندي الشيخ الحسن الشاذلي والسيد علي بن أبي بكر السقاف وجميع مشايخنا خصوصا مؤلف هذا الكتاب الشيخ بن عطاء الله السكندري والسيد محمد علوي المالكي والشيخ منذ لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bagaimana kan? Nomor berapa? Wakot yang separuh. Nomor 6. Wakot yang separuh. Nomor 6 atau 5? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid dharain. Wa qad yadfaru biha al-'abd al-mushaqqaq al-aq'abi duna sayyidi. Wa qad yadfaru, lan terkadang merkoleh, maksudnya biha kelawan tobat siapa al-abdu hamba al-mustaqqu al-aq'abi, yaitu budak yang pecah mata kakinya, duna sayyidihi, tidak kok tuannya. Terkadang tobat itu yang mendapatkan tobat itu bukan kok sayyidnya tapi budaknya. Yang rajin sholat itu kadang pembantunya bukan bosnya. Yang baik, yang suka sedekah itu bukan yang kaya tapi kadang yang miskin. Itu ada, faktanya ada. Jadi waqad yadfaru biha al-abda al-musyaqqaqu al-aq'ab duna sayyidi. Jadi terkadang tobat itu yang mendapatkan seorang budak yang miskin bukan kok sayyidnya atau tuannya. Jadi yang tobat itu malah kadang-kadang pembantunya bukan majikannya. Ada. Waqad tadfaru biha, waqad tadfaru, dan terkadang mendapatkan biha tobat tadi, kelawan tobat mendapatkan tobat siapa almar'atu perempuan duna zaujiha, tidak kok laki-lakinya. Ada ibu-ibunya rajin sholat, rajin ngaji, tapi bapaknya tidak pernah. Bapaknya pulang kerja tidur, kerja lagi, pulang tidur, cuman itu aja. Jadi dia tidak merasakan nuansa kehidupan spiritual yang seperti itu. Kira-kira ada apa enggak ini? Ada. Jadi yang rajin itu ibunya, ibu-ibunya rajin, subuhnya rajin, zuhurnya, tapi bapaknya enggak jelas. Ada. Wasyabu duna syekh. Ada kadang anak muda itu rajin sregep, dia tepat waktu dibanding orang-orang yang tua. Kan kebanyakan orang yang tobat nanti nunggu tua, kan gitu ya. Biasanya kalau tua tobat sudah wajar, biasa, sudah tua bentar lagi sudah meninggal tobat. Tapi kadang-kadang ada tobat itu bukan yang tua tapi yang muda. Yang muda sudah mulai rajin, ibadahnya rajin, ininya rajin. Maka fa'in dhafarta biha, maka ketika Anda mendapatkan tobat tadi, faqad ahabbaka Allahu liqoulihi ta'ala, maka Anda akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Liqoulihi ta'ala, dawuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mensucikan diri. Maka sampean
ketika sampean diberi tobat itu sebuah keistimewaan sebenarnya. Maka jagalah itu, karena tidak semuanya mendapatkan tobat. Kadang yang muda tobat, yang tua tidak. Kadang ada yang miskin rajin di masjid tapi yang kaya enggak. Makanya ketika Anda diberi tobat ini, inilah segala keistimewaan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tanda Anda dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, kalau orang dicintai itu sampean minta apa aja dikasih pasti. Dulu ibu-ibu awal-awal sebelum nikah minta ini diturutin, minta ini diturutin. Bareng sekarang susah. Mau sekarang itu kalau nggak kepaksa nggak diturutin kita sama bapak-bapak, ya Bu ya. Iya. Tapi dulu enggak. Karena apa? Di situ ada bronto. Bronto itu apa ya? Semangat. Cintanya masih menggebu. Nah, makanya ketika kita ditakdirkan oleh Allah untuk bertobat, maka kesempatan ini jangan sampai Anda sia-siakan begitu saja. Biasa, enggak. Ini keistimewaan. Ini rahasia yang tidak diketahui siapapun. Tobatnya Allah itu enggak tahu nanti jatuhnya kemana, kita enggak ada yang tahu. Maka maksud saya kesempatan tobat ini jangan disia-siakan. Kalau Anda memang diberikan Allah untuk datang ke masjid, alhamdulillah. Contoh gini, ada orang ya memang kalau orang tobat itu kadang dia dipaksa banget. Ya coba biasanya subuh tidur terus bangun ke masjid itu kan kalau enggak berat itu. Tapi itu istimewa. Saya mau nanya begini. Ada orang jual narkoba. Ada orang jual miras. Enggak laku. Pusing apa enggak? Pusing apa enggak? Pusing. Dia menjual miras, menjual narkoba enggak laku. Pasti pusing. Ya. Tapi Anda kepusingannya bukan urusan itu. Anda memaksakan untuk datang masjid, memikirkan nafkah anak istri, kan pusing. Sampai kerja mikir nafkah, mencarikan nafkah anak istri yang halal, pusing belum dapat duit. Tapi pusingmu keren, pusingmu istimewa dibanding orang jual narkoba nggak laku-laku, pusing dia. Orang jual minuman keras nggak laku-laku juga pusing. Sama, jangan dikira terus mereka yang melakukan itu nggak pusing, sama. Dan risikonya lebih besar. Maksudnya gimana? Iya, seandainya dia nggak laku, pusing. Seumpama laku, tambah pusing sebenarnya. Apa? Karena ada potensi yang membeli itu bisa lapor polisi. Iya Pak? Oh iya Pak. Oh makanya mereka pusing aja berani urusan yang seperti itu. Masa kita urusan yang benar, yang hak kok nggak berani? Saya punya cerita Pak. Ini cerita sebentar ya. Awal-awal saung berdiri itu, tempat saya bikin saung itu Pak, awal berdiri itu. Dulu banyak orang yang nggak suka. Orang nggak suka itu ya maklum, wajar, namanya manusia itu ada suka atau tidak suka. Saya memaklumi itu. Tiap ngaji kayak gini Pak, tahu-tahu dilempar batu. Biasa saya diem saja, saya nggak berani. Saya pendatang, dilemparin batu di ini. Saya nggak berontak, nggak bantah, tapi saya setiap hari tetap ngaji kayak begini. Jadi kalau pas ngaji itu tahu Pak, dua itu kan pakai apa namanya seng itu, spandek itu kan kena batu kan, suaranya kan kencang. Dua gitu. Ada orang yang ngomong, tapi pakai bahasa Sunda gitu ya. Kan ini milik umum, bukan milik pribadi. Banyak lah namanya orang tidak suka itu biasa. Tapi sebenarnya yang nggak suka ya 1-2 orang. Di mana-mana, maka sampai melakukan yang seperti ini pasti ada yang nggak suka. Lo percaya sampai percaya boleh, enggak juga boleh. Pasti ada yang nggak suka. Nah, dengan ketidaksukaan itu sampai nggak boleh terus. Wah, jangan nggak suka. Lo ini berjuang. Dulu saya juga sama, melakukan seperti ini sama, ada yang nggak suka. Oh ini jalan kok dibuat ngaji ya di masjid. Pak, ngaji ya di masjid, di mana-mana yang ngaji ya di masjid.
Loh, itu pasti ada yang tidak setuju dan ada yang tidak suka. Lah itulah dunia, hidup itu ya begitu. Oh, kalau suka semua ya malah nggak ada tantangannya. Nah, terus suatu ketika saya punya jamaah santri preman. Nah, kebetulan preman. Ya dulu bos pokoknya sering suka berantem, suka macem-macem lah ya. Dengar kalau pas ngaji dilemparin Pak, itu pulang Pak bawa bedoknya diasah. Saya samperin ke satu-satu orangnya. Tolong sebutkan. Ya saya nggak tahu yang ngelempar siapa, pas ngelempar terus lari. Udah nggak usah. Udah saya samperin. Dia ngomong begini Pak, saya masih ingat. Dan ini masuk akal sekali. Gus, saya dulu mabuk, nggak ada yang ngelarang. Dulu saya begal, saya garong, saya ngerampok, nggak ada yang berani ngelarang. Saya ngaji kok dilarang. Loh Pak gitu Pak. Loh masuk akal nggak kira-kira? Pokoknya tak cari orangnya Gus. Tak pikir ya benar juga ya. Dia dulu mabuk, dia dulu begal, itu nggak ada yang berani ngelarang. Kok sekarang saya ngaji kok dilarang? Tak cari sampai ketemu orang-orang. Jangan gitu. Nah, gini loh, ada orang yang berani, orang yang dalam posisi apa namanya? Dia memperjuangkan sesuatu yang salah aja berani sampai mati-matian loh. Orang jual narkoba itu kan melakukan sesuatu yang tidak baik. Itu berani sampai mati-matian. Lah kita yang memperjuangkan kebaikan kok loyo kan repot kok. Loh iya, ada orang dia melakukan kejelekan itu dia pertahankan sampai masuk penjara, sampai di. Nah kita yang melakukan kebaikan sesuatu yang hak yang baru ada ancaman sedikit, sudah bubar besok gak usah ngaji. Oh iya, loh, masuk akal nggak kira-kira? Kita pikir, loh bener juga ya bener. Dulu saya mabuk nggak ada yang berani ngelarang. Bukan ke orang lain, bapak saya loh Gus nggak berani ngelarang saya mabuk. Saudara-saudara, saya ngerampok, saya masuk penjara, enggak. Tapi saya sekarang ngaji, kok dilarang? Tak cari orangnya. Itu sudah pakai bawa bedok Pak. Di apa namanya? Diungkal gitu. Diasah. Loh, seandainya saya ngomong beneran itu. Wong dia lagi semangat berjuang. Saya udah samperin aja untungnya saya nggak begitu. Udah jangan, enggak usah. Padahal yang bawa bedok itu dulu setiap ngaji masih bawa botol Pak. Ini ngaji ini yang hari dia di pojok bawa botol. Dengerin sampai begini. Loh coba Pak bayangkan. Jadi tobat itu Pak proses. Tobat itu proses. Jadi dia ngaji dengerin saya ngaji itu tapi kayak sambil dulu bukan botol Pak. Apa namanya plastik. Kalau pernah ada, jadi dimasukin plastik, bocorin pojoknya sini. Nanti aquanya itu ini plastik begini. Saya tahu tapi saya tak diemin aja. Itu ngaji. Alhamdulillah di sini ngaji, alhamdulillah cuma aqua, kopi aja. Dulu awal-awal saya buka saung itu setiap ngaji minumannya ada yang ditaruh resek begini. Ini sambil begini loh, sambil begini. Proses. Alhamdulillah semuanya ini Allah Subhanahu berubah sekarang itu jangankan kok nyium, kenal aja udah nggak mau. Kita nggak ada yang tahu Pak nasibnya orang. Makanya apapun yang sekarang terjadi contoh kayak di sini sudah jalan aja proses. Ada yang nggak suka ya biasa namanya hidup itu ada yang nggak suka. Kalau suka semua malah nama nggak ada tantangannya. Ini cerita bahwa orang yang tobat itu istimewa, itu salah satu orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sampean jangan pernah ngelarang-larang orang mau berbuat baik, jangan pernah membatasi orang mau melakukan. Gus, ada umpamanya ada satu orang datang mau ngaji, terus sampean nggak boleh ngomong paling ngaji cuma sekali besok. Nggak tahu, kita nggak ada yang tahu dia itu. Udah terima aja semuanya, mau dia ABC berterima, karena kita nggak ada yang tahu.
Nah kebetulan saya dulu santrinya ya begitu semua. Yang ngaji sama saya itu orang-orang tidak jelas semua. Nah, sekarang alhamdulillah lumayan jelas. Pak Cece ya lumayan, walaupun nggak begitu tapi lumayan jelas. Dulu memang saya begitu. Nah inilah tobat. Nggak ada yang tahu. Kita itu besok mau ngapain itu kita nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Besok kita itu masih sehat apa sakit apa nggak ada yang tahu. Nah maka hidup itu sekarang ini. Hidup itu sekarang ini. Maka masa lalu, kita hidup itu ada masa lalu. Masa lalu itu kenangan. Kenangan. Kita dulu pernah punya ini, pernah punya bapak ini, punya ini, kenangan. Nah, ada masa yang akan datang. Harapan, impian, cita. Oh, saya pengen punya cita-cita ini, pengen ini. Tapi masa lalu sampean sudah terlewatkan. Masa yang akan datang, masa depan, sampean belum tentu ngonangi, belum tentu melewati. Sampai hanya punya impian saja, saya nanti pengen begini, pengen punya anak soleh, pengen. Tapi sampai belum tentu melewati itu. Maka hakikat hidup adalah sekarang ini. Maka alhamdulillah malam ini kita berkumpul di majelis ini. Ini adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini perlu dipertahankan. Selama dunia masih ada yang ngaji, nggak akan kiamat. Selama masih ada yang ngaji, itu dunia tidak akan kiamat. Ya, maka faqad tadfaru biha almar'atu duna zaujiyah. Ada yang perempuannya tobat, suaminya belum. Ada yang anak muda tobat, yang tua-tua malah belum. Fa'in ghafarta biha, maka ketika Anda mendapatkan tobat ini, itu bukti bahwa Allah mencintaimu. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai. Maka sampean kalau pengen tahu saya ini dicintai Allah apa enggak ya? Kalau sampean pengen tahu, tobat. Kalau sampean tobat berarti sampean dicintai. Wa inna ma yaqtabitu syai'i man ya'rifu qadru wa inna ma yaqtabitu monggo sebenarnya kepengin dia kepengin bisyai'in dengan sesuatu sapa man wong ya'rifu itu mengetahui qadruhu apa pangkatnya. Jika orang itu menginginkan sesuatu berarti dia tahu pentingnya sesuatu itu. Jika ada orang kepingin sesuatu berarti dia tahu pentingnya sesuatu. Contoh, sampean kepingin mobil, pengen, berarti sampean tahu pentingnya mobil. Oh, kalau punya mobil itu kalau ini jalan nggak kehujan, tahu penting. Sampean pengen punya motor, berarti tahu pentingnya motor. Sampean pengen punya rumah, berarti tahu pentingnya rumah. Sampean pengen punya istri berarti tahu pentingnya istri. Sampean pengen punya anak berarti tahu pentingnya anak. Nah, jadi wa inna ma yaqtabitu bi syai'in man ya'rifu qadru. Walau badarta al yakuta, saya ulangi lagi tadi ya. Ketika Anda menginginkan sesuatu berarti Anda tahu pangkat atau pentingnya sesuatu itu. Fa in walau badarta, ketika Anda menyebar ya. Al yakuta ing yakut, tahu yakut enggak? Cincin yakut, cincin yang termasuk batu mulia itu atau emas lah ya. Bainat dawabi ing dalam antarane rumangkang itu kambing, sapi. Walakin sairu ahabbu ilaihi. Tetapi suket, rumput itu masih dicintai. Sampean bawa emas 1 karung, buang ke depan kambing. Kira-kira diambil apa enggak sama kambing? Tidak tahu. Kenapa? Karena kambing itu tidak tahu pentingnya emas. Tapi sampean bawa emas 1 gram saja, lempar kepada istrimu, pasti langsung. Kenapa? Karena dia tahu pentingnya emas. Sampean bawa emas 1 karung, sampean tebar ke depan kambing, tetap milih rumput. Kambing itu tetap milih rumput. Kenapa? Karena kambing itu tidak tahu pentingnya emas. Maka ketika sampean memilih tobat, nah ini hubungannya, berarti sampean tahu pentingnya tobat itu. Itu ya. Jadi
Kalau sampean bawa emas dibuang di depan kambing, ya emasnya tetap milih rumput. Fangdur maka lihatlah min ayyi fariqaini. Sampean termasuk golongan yang mana? Dua golongan. Milih yang mana sampean kira-kira? In tubta mongko lamun tubat sira fa anta minal mahbubin. Kalau Anda tobat berarti Anda termasuk orang yang dicintai. Wa in lam tatub, jika Anda tidak mau bertobat fa anta minadh-dhalimin, berarti Anda termasuk orang-orang yang zalim. Kalau sampean mau tobat berarti sampean termasuk orang yang dicintai. Pak, kalau orang dicintai itu beres. Terima bersih. Nah, jadi orang kalau jatuh cinta itu apa ya? Pokoknya al-khub ibaratun an maili toyun ila syai'in al-mulk. Cinta itu adalah ungkapan dari kecondongan hati. Jadi sampean kalau punya ini ada yang pernah jatuh cinta enggak? Wah, kalau nggak ada yang pernah jatuh cinta sih repot menjelasnya ini. Kepada sesuatu yang menang. Jadi ungkapan kecondongan hati kepada sesuatu yang menyenangkan. Itu namanya cinta. Faida ta'akkada dzalika al-mailu wa qiyasumya al. Ketika kecondongan ini menjadi kokoh, jadi sampean tambah condong, tambah kokoh, tambah kuat, menguat, maka dinamakan rindu. Jadi kalau cinta itu sampean ungkapan hati yang menyenangkan, sampai seneng apa itu hati itu sampai nggak bisa menang, sampai gejolak. Nah kalau sampai tambah kokoh, maka itu namanya rindu, gejolak asmara. Ini jadi maka ketika Anda minal mahbubin termasuk orang-orang yang dicintai berarti istimewa. Maka ia akan melakukan apapun untuk bersanding dengan kekasihnya. Iya benar kira-kira. Sampean punya rasa cinta. Karena rasa ini Anda ungkapkan. Nah, nama cinta itu menyenangkan. Oh, Anda melihat wajahnya saja sudah gemeter, ngadrek-dek. Bekas duduknya saja itu sudah pelong. Ini sudah tua-tua tak? Ini kan sudah tua semua ini. Tak kembalikan ke masa lalu lagi. Nah, tak kembalikan waktu sampean masih muda lagi. Biar cintanya tidak pudar. Gitu loh. Biasanya kalau sudah tua, siapa bu gitu-gituan udah enggak usah gitu biasanya itu. Anda saya kembalikan lagi. Saya ulangi lagi, menikah itu ibadah terlama. Sholat 5 menit. Haji paling 10 hari, lama-lamanya 30 hari. Puasa 30 hari. Zakat 1 hari selesai. Ibadah paling lama itu menikah. Lah menikah ini kalau sudah terlalu lama, gejolak asmara sudah mulai memudar, ya apa enggak? Oh iya. Maka sampai tak ingatkan kepada masa lalu. Nah, biar cintanya tumbuhlah. Maka ketika ia merasakan cinta, dia merasakan gejolak rindu asmara, ia akan melakukan apapun untuk bersanding dengan kekasihnya. Apa lagunya? Apa namanya? Laut akan ku seberangi, gunung akan ku daki. Bukan ada itu ya. Karena apa? Karena dia mempunyai cinta. Maka dia akan mengorbankan apapun yang ia miliki untuknya. Sampean pas lagi cinta-cintanya diajak makan bakso, pas nggak punya duit, utang-utang siap, utang nggak dapat, menjual HP, nggadein HP. Lah ya sudah itu. Ya ini memang cinta yang Anda tahan keluar. Muncul gejolak rindu.
Maka fa'anta minal mahbubin, kalau Anda ini berarti termasuk orang-orang yang dicintai. Siapa yang mencintai? Yang mencintai bukan manusia, Pak Ibu. Yang mencintai sang pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong sampean dicintai manusia aja mulianya kayak begitu. Sampean dicintai manusia saja sampai ada yang rela begini macam-macam, apalagi Anda dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang jatuh cinta itu pasti terkena rindu asmara, pasti itu udah pasti. Nah, kalau sudah cinta ini menembus ke ruang yang paling terdalam, yang namanya fuad, di dalam hati itu ada namanya fuad, maka dia akan jarang-jarang bergaul dan jarang-jarang ngomong. Orang, Pak, kalau sudah mencintai itu ngomong susah. Dia sering menyendiri. Kalau lagunya Roma Irama itu, sudah kurangkai kata untuk menyampaikan tapi di hadapannya mulutnya kaku. Kenapa? Karena tidak mampu dia. Nah, maka ketika Anda dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sesuatu yang istimewa. Anda dicintai manusia ya sampai ada yang rela macam-macam, apalagi dicintai, beres, urusan kita beres. Qala ta'ala, qala wa ta'ala, wa man lam yatub fa ulaika humud dzalimun. Wa man barang siapa lam yatub, yang tidak mau bertobat, siapa man, fa ulaika mongko itu man semuanya itu humud dzalimun, itu semuanya termasuk orang-orang yang zalim. Kalau sampean sudah diberi kesempatan untuk bertobat tapi Anda tidak lakukan, Anda termasuk orang-orang yang zalim. Kita ini diberi kesehatan, tapi kadang-kadang kesehatan kita gunakan untuk melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dikasih kesehatan, tapi malah kesehatan ini kita buat maksiat. Kita diberi kesehatan, tapi kesehatan ini tidak buat untuk sholat, tapi untuk melanggar, untuk tidak sholat. Sekarang saya mau nanya, sampean punya anak sekolah SD, SMP, SMA, minta uang untuk bayar SPP, sampean kasih, tapi uangnya nggak dibuat bayar SPP, dibuat main game, sampean marah apa enggak? Iya. Anda ini diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kesehatan ini malah tidak Anda gunakan untuk sesuatu yang baik, tapi malah Anda gunakan untuk sesuatu yang tidak baik. Iya ini. Ya, contohnya sederhana, Anda punya anaknya sekolah, minta bayaran, sampean kasih bayarannya, ternyata uangnya nggak dibuat bayar, malah dibuat main game, malah dibuat macam-macam. Kita nggak siap menerima itu, apalagi Allah. Coba, kita ini udah dikasih kesehatan, kasih ini, kasih rezeki, kasih macam-macam. Ya, tapi malah digunakan sesuatu yang tidak baik. Waman lam tatub fa ulaika humudz zalimun. Waman man taba dhafar. Man barang siapa taba yang tobat, siapa mang dhafaro, maka dia termasuk orang yang beruntung. Waman dan barang siapa lam yatub, yang tidak mau bertobat, yam yatub, barang siapa yang tidak mau bertobat, khosiro, itu termasuk orang yang merugi. Wala taktok, maka jangan putus, jangan sampai putus, jangan Anda memastikan, Anda mesti akan ya saka ing putus asa, maka jangan sampai Anda putus asa. Qatakulu kam abwabul kam atubu wa angkudu. Jangan sampai ngomong begini, saya sudah tobat Gus, tapi nanti kembali lagi. Saya sudah tobat Gus, tapi nanti kembali lagi. Jangan ada kata putus asa. Saya Gus rajin di masjid, ya kalau puasa, tapi setelah puasa ya enggak. Sampean jangan sampai putus asa. Fal maridu utawi wong lor, orang yang sakit yarju itu punya harapan al hayat untuk hidup. Orang yang sakit itu pengennya apa Bu? Keinginannya apa? Sehat. Orang yang sehat keinginannya macam-macam. Tapi kalau orang yang sakit keinginannya cuma satu, pengen sehat.
Maka jangan sampai Anda putus asa. Oh, saya kayaknya susah Gus tobat. Kenapa? Saya sudah tobat Gus tapi kembali lagi. Saya sudah tobat Gus tapi kembali lagi. Enggak. Kita enggak ada yang tahu. Madamat fihi ar-ruh, selama nyawanya masih dikandung badan, maka pasti dia punya harapan ingin hidup. Sesakit apapun dia, itu harapannya pengen hidup. Wa idza taba, ketika dia tobat, wa idza taba al-abdu, ketika seorang itu tobat, farihat, maka senang bi kelawan apa daruhu minal jannah, apa rupanya rumahnya di surga. Pak, sampean sekarang ini tobat, itu langsung sekarang itu rumahmu di surga itu senang. Jadi kita surga itu senang melihat orang tobat. Wa tafrahu, dan senang apa as-sama'u, langit, wal ardu, dan bumi, wa rusuli, dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sampean tobat, yang senang itu bukan hanya manusia. Contoh, di RT ini ada pembegal ulung. Satu RT tahu semua. Satu RT tahu semua. Tahu-tahu tobat. Sampean seneng apa enggak? Seneng. Ya Gus, alhamdulillah Gus sekarang sudah tobat. Sekarang sudah enggak begal lagi, enggak ini lagi. Seneng apa enggak? Nah, nanti kalau yang sebenarnya yang seneng bukan hanya orang sekitarnya. Langit juga seneng, bumi juga seneng. Atau kebalikannya begini, ada orang begal, dia nggak tobat-tobat, tahu-tahu ditangkap polisi, sampai seneng apa enggak? Seneng sama. Biarin Gus, daripada ini ngerusuin malah, bikin rese, bikin macam. Iya, makanya apa ya? Sebenarnya tobat itu yang seneng bukan hanya manusia, langit juga ikut senang, bumi juga ikut senang. Jadi ini salah satu obat. Maka intinya gini, kita jangan pernah membatasi orang untuk berbuat baik. Mau dia hanya sekedar dengerin, atau sekedar datang, atau sekedar dia nyumbang, atau itu ndak usah sampean. Oh, ngaji nggak mau nyumbang, nggak usah begitu. Datang aja. Kebaikan itu, rahmat Allah itu di mana-mana. Nah, sekarang orang itu begitu, enggak usah begitu. Kita ini, pokoknya kita ini bersama-sama. Ada yang mampunya berjuang itu bersama-sama. Baginda Nabi itu berjuang tidak sendirian. Beliau itu punya sahabat-sahabat yang hebat. Punya Sayyidina Umar. Oh, Sayyidina Umar itu kalau sekali ngomong kok nggak didengar. Yang jalan bukan omongannya, pedangnya. Jadi ada orang kok protes satu kata saja dari Sayyidina Umar, itu enggak diomongin lagi, dipenggal kepalanya, Pak. Untungnya kita itu enggak hidup pas zaman itu. Loh, kalau pas hidup zaman itu terus protes apa enggak hilang kepala kita sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu begitu. Kayak Nabi ngomong dibantah sama orang, dipenggal kepalanya, Pak. Lu coba gimana? Loh, kalau sekarang kan enggak ada kiai diprotes biasa aja. Dulu tuh Sayyidina Umar begitu, saking menghormati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untungnya kita itu enggak begitu. Semua Pak Cece zaman itu terus Nabi pas dawuh terus Pak Cece diem aja tuh protes. Wah, ya hilang kepalanya sama Sayyidina Umar. Contohnya begitu contoh. Alhamdulillah ini sekarang kita jadi umatnya baginda Nabi yang akhir. Ini sudah alhamdulillah sudah datang ke majelis ngaji itu sudah istimewa. Maka jangan tobat itu bukan milik, tobat itu milik semua manusia, bebas. Dalam satu kitab karangannya Imam Ja'far Al-Barjanji, jadi yang ngarang Al-Barjanji itu namanya Imam Ja'far. Beliau pernah nulis kitabnya begini, salah satu cerita. Dulu Syekh Abdul Qadir Jailani, kenal Syekh Abdul Qadir Jailani, kenal ya? Kenal Pak Cicik beneran? Pernah denger namanya gitu loh Pak. Syekh Abdul Qadir Jailani itu setiap jam 2 pagi itu keluar dari rumah untuk sholat 2 rakaat, setelah itu masuk ke dalam madrasah atau sekolah ya, sekolahnya. Jadi ini rumahnya, ini jalan halaman, ini sekolahnya. Jadi setiap jam 2 itu keluar,
santrinya, muridnya itu selalu menyediakan air wudhu. Jadi pas kalau keluar pasti sudah wudhu, terus sholat 2 rakaat, terus masuk ke dalam apa namanya musola, bukan madrasah. Padahal madrasah itu kosong, nggak ada murid, jam 2 pagi. Nah, masuk, nah itu setiap hari lagi. Muridnya itu selalu menunggu di pintu depan sekelas. Subuh keluar. Setiap mau menjelang subuh keluar, dan itu setiap hari. Lama-lama muridnya penasaran. Loh ya penasaran, di dalam itu nggak ada siapa-siapa, di dalam apa namanya sekolahan jam 2 pagi. Lama-lama penasaran. Suatu ketika Imam apa namanya Syekh Abdul Qadir keluar wudhu, setelah wudhu masuk ke sholat 2 rakaat, terus masuk ke dalam. Nah muridnya tadi mengikuti dari belakang, mengikuti dari belakang, tahu-tahu sudah sampai Iran. Tahu-tahu sudah sampai Iran. Di Iran, ini cerita soal tobat. Ada beliau ini kan terkenal namanya rajanya wali, Sultanun Auliya. Jadi ada sertijab. Jadi wali itu ada sertijab. Kalau nggak ada cerita ini kita nggak tahu kalau wali itu ada sertijab. Siapa ini namanya yang meninggal? Wali A, ganti ya ini. Siapa ini yang meninggal ini? Ganti ya ini. Ada serah terima jabatan. Yang tahu ya para wali. Nah, pas waktu itu ada satu orang yang meninggal, ada wali yang meninggal, terus disuruh ganti. Yang ganti itu baru jam 12 masuk Islam. Ada orang Nasrani masuk Islam, terus langsung diangkat jadi wali. Dan kita nggak tahu loh Pak, kita ini yang Islam dari kecil nggak jadi wali-wali loh. Wali murid, wali nikah. Nah, maksudnya adalah taubat itu kita nggak ada yang tahu. Maka jangan suka orang yang sekarang belum taubat, jangan diolok-olok. Lu bisa jadi sekarang yang belum tobat terus dia tobat jadi baik. Bisa jadi kita yang sekarang datang ke majelis, kita ngaji, besok belum tentu suka. Makanya kita nggak ada yang tahu itu. Setelah itu sampai selesai disertijab, keluar. Syekh Abdul Qadir keluar, ngikuti. Hikmah yang kedua, apa yang bisa diambil? Mengikuti guru dari Irak ke Baghdad. Itu kalau perjalanan ya pokoknya ya lebih kalau 24 jam lebih lah 24 jam. Irak ke Baghdad. Kalau perjalanan 2 hari lah kira-kira. Itu hanya ditempuh dari jam 2 keluar mau menjelang subuh. Berarti kita ikut guru itu otomatis sampai. Ini hikmah yang bisa diambil yang kedua. Kalau dia masuk ke madrasah sendiri ya nggak kemana-mana, ya dia di situ aja, muter-muter ya di situ aja. Nah, karena dia mengikuti Imam Syekh Abdul Qadir Jailani, dia sampai ke Iran, balik lagi ke Baghdad, balik ke situ lagi keluar. Ini hikmah yang kedua. Yang pertama tadi itu kita ternyata wali-walinya Allah tidak semua. Kan bayangan kita itu kan begini Pak, orang yang dekat dengan Allah itu harus pakai jubah, harus pakai udeng-udeng kayak Vespa. Enggak. Di sini sering diceritakan ada namanya Syekh Maginuddin Al-Asmari. Itu pekerjaannya tukang jahit. Dari awal namanya Wali Abdal. Kerjanya tukang jahit. Dia setiap keluar jahit, buka jahitan. Kalau sudah dapat 1-2 pasien cukup untuk makan, tutup. Besok lagi begitu. Jadi enggak,
Kita ini kadang kan mulai pagi sampai malam mana nggak tutup. Kalau saya maksud itu, kalau sudah dapat 2 pelanggan, asal itu cukup untuk makan sehari, tutup. Nah, setiap dia pagi sampai siang dikoreksi, omongannya tadi apa, kalau baik alhamdulillah, kalau tidak baik astagfirullah. Nah itu setiap hari dilakukan selama 40 tahun. Kalau sampean mau meraktekkan nggak apa-apa. Sampean sudah Pak Cece ini semua dapat proyek kok cukup untuk 1 hari ya tutup, besok jangan cari proyek lagi. Itu. Kalau mau jadi wali yang lewat jalur ini, tapi enggak, ada wali lewat jalur yang lain ada. Makanya ini tadi yang penting kita tobat dulu. Jadi tobat itu sering-sering ngomong, tobat itu kayak terminal. Kalau Anda sudah masuk terminal, terserah Anda. Setelah itu mau menuju kemana? Mau tujuan Tasik, tujuan Garut, tujuan... Yang penting Anda di terminal dulu. Kita masuk tobat dulu. Setelah itu Anda mau menuju Allah lewat jalur apapun. Lewat sholat boleh, lewat sedekah boleh, lewat ini boleh, lewat ini boleh, lewat macam-macam. Yang penting sampai masuk ke terminalnya dulu, yaitu tobat. Nah, kalau Anda sudah masuk ke terminal, Anda pasti tahu arah. Kenapa? Karena di terminal itu ada tulisannya, jurusan Tasik, jurusan, kan ada ya. Nah kalau Anda sudah tobat, Anda akan tahu orang mendekatkan diri kepada Allah, ada yang lewat sedekah, ada yang lewat sholat, ada yang lewat berbakti kepada orang tua, ada yang macam-macam itu. Tapi Anda harus masuk terminal dulu, Anda harus tobat dulu. Ya. Fal haqqu subhanahu lam yarda an takuna muhibban bal mahbuban. Fal haqqu mongko utawi subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala lam yarda itu tidak itu an takuna arep yen ana muhibban itu wong kang didemeni bal mahbuban. Kira-kira tinggi mana posisi orang mencintai sama dicintai, Pak? Posisinya dicintai. Oh, Pak. Ketika Anda tobat, Anda tidak mencintai. Kalau Anda mencintai bisa bertepuk sebelah tangan. Tapi kalau Anda dicintai, beres. Nah, tobat ini bukan Anda mencintai, tapi Anda dicintai. Makanya sampai kalau pengen tahu Allah cinta Anda apa enggak, Anda tobat apa enggak. Kalau Anda tobat berarti Anda dicintai. Makomnya, kedudukannya itu lebih tinggi dicintai dibanding mencintai. Kalau orang mencintai bisa bertepuk sebelah tangan, sakit, Pak. Wa aina mahbubu minal muhibbi, mana dicintai sama yang mencintai sama dicintai. Ufin li abdin ya'lamu ihsan al-muhsini fayajtari'u al-masyad. Jadi ini bahwa sekelupit ini, sekelupas apa ini bahwa tobat itu penting. Kalau Anda ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, pintu utamanya adalah tobat. Jadi Anda harus masuk ke pintu utamanya dulu nih. Pintu utamanya adalah tobat. Lah orang yang kalau sudah dicintai pasti dia akan mencintai. Maka orang yang jatuh cinta itu akan terkena rindu dan pasti ia akan sedikit bergaul dengan orang dan lebih menyendiri. Pak, kalau ada orang jatuh cinta kok ngomong-ngomong, itu namanya bukan jatuh cinta. Orang kalau cinta itu dia melihat aja udah senang. Lewat, oh jangankan ini, bekas anduknya saja tahu. Maka jaimun fikri wa dhahirus sumti, dia akan banyak ngelamun dan banyak berdiam diri. Bahaya, Pak. Orang jatuh cinta ini bahaya. Maka ketika ia sudah mentok jatuh cintanya, sehingga ia tidak akan dapat melihat ketika memandang dan tidak akan mendengar ketika dipanggil. Jatuh cinta, Pak. Nah, tapi ini jatuh cinta yang seperti ini ya susah, wong sampean belum merasakan. Maka perkataan tidak dapat dipaham. Dia kalau ngomong nggak bisa dipaham.
Lupa. Kita paham puisi kalau itu cinta itu kan karena kita sekolah puisi. Kalau enggak. Masa ada orang menyamakan wajahmu seperti rembulan? Kan enggak paham, Pak. Maksudnya apa? Wong wajah kok samakan rembulan? Lah itu orang jatuh cinta. Jadi omongannya itu ngigo, ngomongannya masih enggak jelas. Bahkan ketika dia lapar pun dia enggak merasakan lapar. Makanya orang-orang yang sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala itu yang enggak sama dengan kita. Kita itu mencintai manusia sesama manusia aja kadang-kadang bisa begini. Apalagi kalau kita sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang itu dia sudah jatuh cinta, ia tidak takut dicela, tidak takut dihina. Enggak peduli, Pak. Itu jangan itu anaknya orang, enggak, pokoknya saya cinta. Oh, enggak peduli. Bapaknya ngomong jangan, enggak, pokoknya saya cinta. Makanya kita tidak akan pernah tahu cinta ketika sampean tidak pernah merasakan cinta. Makanya ini membahas soal kita yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau ya Allah sampai mencintai kita itu kan istimewa. Kenapa? Alasannya cuma satu, karena kita mau tobat. Kalau sampean mencintai seseorang itu kadang butuh kriteria. Kenapa Anda mencintai ini? Oh Gus, ini tingginya pas, wajahnya saya senang Gus, wajah yang kayak gini. Oh, itu sampean punya alasan. Oh baik Gus, dia sopan, dia ini. Oh dia sudah bekerja. Sampean punya kriteria itu. Allah hendak. Cukup Anda tobat, Anda pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah kalau kita itu mau mencintai itu alasannya mau macam-macam kadang. Inilah mau macam-macam. Nah, kalau Allah hendak, cukup sampean tobat, Anda akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya orang-orang yang sudah pernah merasakan cinta, ia akan paham ungkapan seperti ini. Nah, makanya kalau enggak pernah ya repot. Ada istilah tadi apa? Gunung tinggi kula luwi, lautan luas kuse berangi. Nah, itu cinta. Kalau enggak cinta enggak ada itu ungkapan. Dia enggak peduli mau dijaga ketat mau apa, tabrak aja karena ada cinta. Nah begitu juga ketika kita dicintai Allah, masa kita enggak imbal balik? Paham enggak? Masa kita enggak membalas cintanya? Ufin li abdin ya'lamu ihsanal muhsini fayastari'u alal maksiyatihi wallahu a'lam bisawab. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Silakan. Bagi jamaah yang mau bertanya dipersilakan.
Tembus. Kalau pakai pisau. Silakan yang mau bertanya. Udah ngantuk. Ibu udah pada ngantuk. Oh, silakan. Silakan. Ya, nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih, nggak maksud untuk menyinggung siapapun ya.